Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, seru nih pembahasan kali ini, muncul bertiga tapi bukan konspirasi, tapi film. Masih bareng gue Bimo di sini. Gua Fedrian. Gua Faris. Nah, hari ini kita akan ngebahas film Fear Street. Ada part 1, part 2, dan part 3. Ini film di Netflix. Menarik banget, dan buat kalian yang nonton di YouTube pasti sorry banget, kita kelihatan banget nih ya pakai online. Jadi memang belum bisa ketemu, pandemi lagi gila-gilanya. Masih coba rekaman online dengan mencoba kualitas audio juga yang lebih baik gitu. Dan mungkin tema-tema film kayak gini kalian juga boleh rekomendasiin gitu. Jadi nggak cuma tentang konspirasi. Kayak film-film gini bilang, "Bang, review ini dong, Bang, teori film ini dong, atau Bang rekomendasi film dong," gitu. Karena kalau emang responnya bagus, mungkin kita di Noise setiap seminggu sekali ada film dan konspirasi ya. Yoi. Gitu. Dan mungkin langsung aja deh pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para pendengar? Tentunya kita akan bacain komentar-komentar yang ada di Noise, bukan tentang konspirasi doang, tapi film juga nih. Ya biar ada segmennya juga lah, ya nggak? Kayak terkadang kan orang pasti juga rada bingung kan, kayak aduh minggu ini nonton apa ya, lagi nonton series apa yang bagus ya, atau misalnya nonton film tapi nggak ngerti endingnya gitu. Nah, bisa komen-komen karena bisa kita bahas, bener nggak tuh? Betul banget. Gitu. Dan mungkin nggak afdol kali ya kalau seandainya kita nggak bacain komentar-komentar yang ada di Noise. Ini adalah segmen film tentunya, di film Loki, segmen Loki episode. Mungkin Faris bisa langsung bacain aja nih komentarnya ada berapa juta, Riz? Berapa nih? 9 juta. 9 juta komen. Mungkin improvisasi yang nggak mantap sebanyak sekali. konspirasi ya. Cuma Iya. 9 juta, Bro. Boleh bacain. Yang pertama dari Alex Mariadi 94. Seneng banget sih dengerin ini, soalnya mau bahas sama temen tapi mereka gak ada yang nyambung. Merinding sih, thank you ya. Gila. Udah nonton Loki belum? Belum. Lu berdua? Baru episode 1. Iya sama, baru episode 1 doang. Oke, lanjut. Terus yang kedua ada dari @HRWSTD. Series terbaik menurut saya masih Agents of S.H.I.E.L.D. Bang. Mungkin next time bisa dibahas. Loki juga cukup oke sih, temanya alternate timeline. Iya emang kebanyakan dari fans bilang Agents of S.H.I.E.L.D. bagus sih. Cuma udah tapi jauh gue belum anjir. sih. Iya itu yang mager sih kan udah jauhnya. Terus ada lagi komen dari @ferryuntung. Saran aja nih, nggak usah ngelawak, gak lucu serius. Fokus ke bahasa. Gimana tanggapannya nih? Iya karena gue gue yang ngisi konten ya. Iya, gue yang isi kontennya ya namanya juga kalau bercanda kan relatif ya. Untuk jokes itu ada yang lucu, ada yang enggak gitu. Dan lagian kita juga bukan podcast pelawak ya. Iya kan biar maksudnya ya biar seru aja Bim ya. Iya biar seru aja gitu. Lanjut lagi, ada lagi nggak? Terakhir. @Charizuki auto merinding dengar teori-teori buat Phase 4 yuk Igan. Iya menarik. Karena emang Marvel tuh di Phase 4 ini gila ya. Maksud gua multiverse-nya bakal gila banget. Kemungkinan mungkin X-Men gila. Gak ada yang menutup kemungkinan karena dari series Loki itu udah gila banget. Mungkin Faris Ferdinand bisa nonton lah, itu coba tuh. Salah satu series yang menarik banget gitu. Dan kita akan bahas Fear Street. Kenapa sih kalian tuh harus nonton Fear Street gitu? Karena mungkin sebagian orang pembunuhan bang gak demen gue gitu, tapi ini menurut gue salah satu pembunuhan yang fun, yang menarik gitu. Gue jujur baru nonton part 1, Faris baru nonton udah part berapa is? Part 1 baru. Masih tahu. Ferdinand? Gue sampai part 3 tapi awal. Ya berarti hitungnya part 2 lah. Iya part 2 lah ya. Nah mungkin ini jadi salah satu bukan series dia, salah satu trilogi yang wajib banget ditonton sih. Pembunuhannya asik, gore-nya juga nggak terlalu nggak terlalu lebay, nggak terlalu berdarah banget, tapi masih bisa dinikmatin. Mungkin untuk part 1-nya Faris bisa kasih tahu nih sinopsisnya tuh apa sih tentang si Fear Street berapa ya? 9994. 94 kalau nggak salah.
Ya intinya ini aja sih, terjadi kayak pembunuhan massal ya di daerah apa tuh namanya ya, nama kotanya Shadyside. Oh ya, Shadyside. Ada pembunuhan massal aja sih yang terjadi, tapi anehnya pembunuhan itu tuh kayak udah terulang gitu loh. Di beberapa tahun sebelumnya ada tahun 66, tahun 78, nah tahun 94 terjadi lagi gitulah. Mirip It sih sebenarnya, ada supranaturalnya juga, nggak cuma slasher pembunuh orang biasa gitu ya. Menariknya. Nah tapi ini yang gue suka di sini adalah dia tuh ngambil ini sih ya, witch, apa ya, penyihir ya, gitu, karena ada supranaturalnya juga, gitu. Ibaratnya ini bukan cuma tentang pembunuhan psikopat, tapi ada supranaturalnya. Tapi supranaturalnya juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu horor lah, muka hantunya tuh nggak terlalu diliatin. Jujur gue orang penakut tuh masih bisa nonton ya, Fet ya. Cocok nih emang nih buat yang kalau misalkan serem dikit nggak bisa tidur nih. Nggak ada sih kayaknya, gue nonton cuma kaget-kaget dikit doang sih, nggak sampai getar ya. Kadang kaget sampai getar. Iya, ini menarik dan serunya lagi ini sih, mereka tuh kayak kelompok remaja gitu loh. Itu yang bikin seru aja. Iya, maksudnya kelompok remaja yang melawan dengan kesalahan, iya, melawan itu. Kayak mirip Stranger Things juga ya. Jadi, iya, mirip Stranger Things. Dan menurut gua ini juga menariknya tuh, terlepas dari ceritanya yang sebenarnya buat kalian yang gak terlalu suka berdarah-berdarah, tapi kalian masih bisa enjoy nontonnya karena darahnya juga apa ya, bisa gue bilang ya, smooth ya. Gak smooth juga sih, banyak kejam darahnya sih, cuma maksud gua tapi maksudnya bunuhnya tuh nggak buat kita yang kayak gitu loh. Maksudnya kayak ketakutan, tapi ngebunuhnya tuh ngebuat kita kadang ketawa gitu, karena lucu gitu loh. Ada yang terakhirnya sih yang menurut gue yang paling kejam, kalian tahu dah pasti, yang di supermarket ya. Anjir parah banget, kaget itu kacau. Yang di supermarket itu menurut gue salah satu adegan yang gokil abis sih menurut gue. Oke, itu part 1-nya. Jadi kayak si anak kecilnya itu, bukan anak kecil, remajanya itu, dia itu kena kutukan yang dimana dia tuh dihantuin atau mau dibunuh sama makhluk astral mungkin ya, atau berwujud manusia gitu, orang yang udah pernah mati gitu. Dan dia pengen nyari tahu gimana caranya sih untuk si orang ini gak dikejar-kejar terus gitu. Oh, mirip It Follow, kalau kalian udah nonton It Follow, ya kan, ngikutin terus, hantunya ngikutin terus, ngejar terus gitu. Dan menarik sih sebenarnya. Dan part 2-nya itu mungkin semakin lama semakin kebongkar ya. Iya sih, bener. Itu yang gue tunggu juga sebenarnya. Ke Sarah Fiernya itu dia nanti lebih ke, kan kalau di part 1 kan lebih kayak kabur-kaburan kan ngelawan. Nanti kalau di part 2 ngebahasnya lebih ke Sarah Fier gitu. Yes, itu sih, itu yang gue sukanya juga. Dan menariknya lagi ya, untuk Fear Street ini scoring musiknya tuh bagus, visualnya tuh oke. Kayak banyak apa ya, soundtrack yang tahun segitu gitu loh, yang sampai sekarang kalian juga pasti tahu lagunya Radiohead, Creep, yang kayak gitu di awal-awal gitu. Terus yang gue suka tuh scoringnya, yang salah satunya kalau nggak salah ada satu bunyi yang der gitu, tapi visualnya itu lampu lagi kedap-kedip der gitu. Terus habis itu baru, wah itu keren sih, itu keren. Gue suka sama penempatan scoring musiknya, dan visualnya itu masuk gitu, kayak lu nonton tuh berirama gitu loh, ada iramanya setiap scoringnya tuh. Itu yang gue suka sih. Iya benar, itu gue suka banget. Salah satu nilai plusnya, karakternya juga menarik ya. Iya. Ya, itu yang paling lu suka siapa tuh? Si Endut lah, lupa anjir. Tapi yang karakter dua cowoknya bagus anjir. Yang si adeknya yang nerd, sama yang satu lagi kocak dah. Si cowoknya yang kulit putih. Iya itu di WC coli anjir. itu kepikiran aja. itu gue juga kayak menarik sih gitu. Dan gue juga nggak nyangka kalau seandainya film yang menurut gue remaja-remaja gitu, ternyata karakter yang dibuild udah bagus, ada pengorbanan dari karakter itu. Gue pikir bakal selamat semua awalnya, itu sih yang gue sukanya gitu. Dan ini salah satu trilogi yang menarik banget. Karena apa? Karena lu tuh nonton film yang pertama tuh gak bakal selesai. Yui. Gitu loh. Endingnya gantung ya.
endingnya tuh gantung sama gitu. masih banyak yang belum dijelasin juga sih. Yes, benar-benar. Kayaknya kalau menurut lu pribadi kalau ini dibuat series tuh masih oke nggak sih? Oke sih sih, masih ya. oke juga sebenarnya. Iya kan? Mm-mm. Masih banyak yang bisa diekspor sih kayaknya sih. Tapi gue kan ini ya kayak monsternya atau pembunuhnya tuh banyak wujudnya kan, karena dari berbagai macam era kan. Iya. Monster itu ada yang zaman dulu korban pembunuhan si Ruby tuh yang nyanyi sebelum ngebunuh ininya yang Anjing, cewek. serem tuh. Terus ada yang pakai kapak, mukanya pakai karung gitu. Terus yang paling baru yang tengkorak kan yang mirip Scream. Nah gue paling penasaran sama satu tuh yang pastur, anjir, kayaknya serem dah. Wah, itu parah. Itu Parah parah, itu sih. parah. Itu parah. Yang pastur yang ngebunuhnya katanya ngebunuh anak kecil terus matanya dicongkel, Fet. Pas lagi si Endut ngejelasin ya. Iya. Iya, iya. Ada tuh pastur salah satunya, kayaknya serem deh tuh. Bosnya. Katanya dia soalnya dia yang pertama kan, pertama Iya, kali dia yang kan. pertama. Oh. Nah, Iya, itu ada tuh di part 66. 3, Fet. Kayak itu part 3 deh, soalnya kan tahun 66 kan dia bilang. Oh iya harusnya ya. Heeh. Berarti. Aduh, berarti ngeri Itu nih part klimaksnya tuh 3. harus itu. Part Tapi 3 kalau yang gokil part nih. 3 memang gue nggak tahu ya, awal-awal point of view-nya langsung ke jadi main karakter itu Sarah Fier Yang mana? gitu. Yang 2. Oh, salah yang- Fier. Yang ketiga. Iya, yang ketiga Oh, yang ngebahas ketiga. si Sarah Fier ya, kehidupan si Sarah Fiernya. Hmm. Gitu gue belum lanjut sih gara-gara tahu-tahu udah malam. Jadi Karena kan ngeri juga anjir. saya ingat gue si Sarah Fiernya juga meninggalnya tahun 66, Fet. Jadi kayaknya langsung lanjut dah. Nah, iya tuh kayaknya tuh. Keren sih kayaknya. Tapi gue suka banget sih film kayak gini, slasher gini. Yes, udah lama ya. Maksudnya kayak film yang slasher gini tuh bener-bener visualnya bagus, nggak cuma bunuh-bunuhan, Iya, dan storynya bagus. ini sih IP baru gitu. Biasanya kan slasher yang keluar pasti kalau nggak Scream, Halloween, terus apa Friday the 13th, ya itu doang gitu loh. Pakai Iya, franchise lama, ini baru. Jadi Iya, ceritanya dan- juga baru. Menarik juga dari judulnya tuh udah Fear Street gitu loh. Dibuat triloginya bagus tahun ke tahun, itu smart menurut gua. Dan sutradara itu sama. Sutradara itu benar-benar satu orang untuk ngerjain 3 film ini. Nama sutradara itu ada Lake Janiak gitu. Dia tuh cewek gitu dan hebat sih menurut gue nih. Jadi mungkin langkah bagus buat dia sih sutradaranya untuk ngedirect film-film kayak gini lagi Iya. Salah satu film terseru anjir di Netflix kayaknya. gitu. Dan itu storynya juga dari dia juga ya, salah satunya is. Oh, ini original ya? Iya, original Netflix Wah, film. gokil. Wow. Gila, gokil. Ini Harus menarik nih. nonton sih lu yang kedua lebih seru lagi. Soalnya nanti latarnya tuh tempatnya di kayak hutan-hutan Iya. gitu. Kayak ini Lebih- ya, yang apa deh tuh teroris itu kan 22 Juli ya, Itu pernah kita Oh iya. bahas Bim. 22 Juli ya, 22 Juli. Camp Nightwing kan. Lebih mencekam anjir. Ada ini lagi aktornya Stranger Things tuh yang gue suka. Iya tuh. Yang cewek, yang Cakep. cewek. Iya. Yang cewek kan? Ah, Sadie. iya. Gitu. Ada adegan panasnya juga anjing. Iya anjir kaget dah. Si bocil juga kena anjir. Si bocil. Parah deh. Gue nunggu tuh yang bocil adegan panas itu ya, bocil tapi di skip aja. Itu salah satu Di yang kocak juga sih. Kan semuanya Iya sih, kayak seks kan, yang si karakter utamanya tuh sama Sam. Terus yang si adeknya sama Kate. Yang cowoknya. Kalian semua abis melakukan seks, aku juga. Sendiri anjir. Ini menarik sih Bang Bro. Ini salah satu buat kalian lah yang lagi nyari ini ya, lagi bingung mau nonton apa. Nah, ini menarik nih konten film opini tengah malam, kayaknya pengen gue buat kayak gini sih. Dalam arti jadi kalau kalian bingung mau nonton film apa, ini bisa jadi rekomendasi ya. Fear Street gitu. Dan mungkin kalian juga bisa komen-komen juga. Kira-kira bahas apa lagi, rekomendasi apa lagi Bang? Misalnya 3 rekomendasi film yang diadaptasi yang diangkat kisah nyata gitu, atau film yang bikin move on atau apalah, itu boleh banget, kita bisa jadiin sebuah konten. Kemarin ada yang request di opini tengah malam itu bahas Why Women Kill season 2 gitu, mungkin bisa ya. Bisa Season sih. 2 tuh Iya, mulai bisa. menarik lah itu. Boleh. Dan ya semoga segmen-segmen film ini jadi segmen baru juga di Noise. Komen-komennya juga banyak, jadi nggak cuma konspirasi juga. Kalian like juga, karena kita akan bacain komentar-komentar juga terkait di film ini juga ya. Menarik gitu. Dan khususnya juga mungkin apa lagi ya. Ya itu sih, itu sejauh ini untuk konten film. Kita coba buat yang singkat dulu. Kalau kalian menarik sama konten pembahasan kayak gini, mungkin kita akan bisa explore lebih lagi sih. Gitu ya.
nonton Fear Street di Netflix gitu. Dan Nggak ini nyesel. nggak akan nyesel gitu. Dan segitu aja untuk konten Fear Street. Nanti kalau Dan udah dari nonton yang ketiga review lagi nggak? Komen Oh, aja boleh. lah. Kalau udah boleh habis lah kalau kali itu ya. komen. Mungkin- Iya gitu. Dan buat kalian juga yang udah nonton bisa komen. Ya. Kedepannya Tentunya. kayak gimana nanti gitu ya. Yes, betul banget. Apa yang bisa Dan- dieksplor lebih jauh lagi. Yes, mungkin segitu aja ya untuk konten film hari ini. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Nonton tuh, dengerin yang simulasi. Kita akan bahas simulasi Elon Musk untuk konspirasinya. Segitu aja, sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam, bye.